Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persepsi dan sensasi dalam konsep komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Muflidin Kamal sebagai moderator. Yang kedua ada Dwi Estriana sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Lulu Alvinuriyah sebagai pemateri kedua. Yang keempat ada Novi Nur Aini sebagai pemateri ketiga. Ya, langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Dwi Estriana. Kepadanya kami persilakan. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulus indrawi atau sensori stimuli. Hubungan sensasi dan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun menafsirkan makna informasi, indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Persepsi, setiap juga sensasi ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. David Grace dan Richard S. Creutzfeldt menyebutkannya faktor fungsional dan struktural. Menurut Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi. Hubungan sensasi dan dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Jenis-jenis persepsi. Berikut merupakan jenis-jenis persepsi. 1. Persepsi visual, 2. Persepsi auditori, 3. Persepsi peradaban, 4. Persepsi penciuman, 5. Persepsi pengecapan. Ya, terima kasih kepada Mbak Dwi Estriana. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Lulu. Padanya dipersilahkan. Komponen-komponen persepsi. Komponen-komponen persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen kognitif. Yang kedua, komponen afektif. Yang ketiga, komponen konaktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada 4. Yang pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor internal. Yang ketiga, faktor biologis. Yang keempat, faktor struktural. Dan selanjutnya, proses terbentuknya persepsi. Yang pertama, proses kealaman atau proses fisik merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya kemampuan individu untuk menyerap semua hal yang diterima dari panca indera. Kemudian, Dennis Kohn pada tahun 1977 menyampaikan bahwa sensasi merupakan pengalaman yang tidak memerlukan penjelasan verbal, simbolik, atau konseptual, terutama yang berkaitan dengan aktivitas panca indera. Informasi yang diterima oleh indera disebut dengan stimulus sebagai pemicu proses sensasi. Ini artinya bahwa sensasi adalah proses menangkap rangsangan menurut Rahman pada tahun 2005. Apapun definisi sensasi, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangatlah penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Apapun yang menyentuh alat indera dari dalam atau inoreseptor atau dari luar atau reseptor eksternal disebut dengan stimulus. Batas minimal intensitas stimulus disebut dengan ambang mutlak atau absolute threshold. Jenis-jenis sensasi. Berikut adalah jenis-jenis sensasi berdasarkan sensasi yang diterima. Ada sensasi penglihatan, sensasi pendengaran, sensasi peraba, sensasi pengecap, dan sensasi penciuman. Lalu proses sensasi. Yang pertama ada menerima stimulus, yaitu rangsangan yang ditangkap oleh panca indera. Yang kedua ada proses fisiologis,
yaitu rangsangan dari panca indera diterima oleh saraf sensorik lalu diteruskan ke otak. Lalu yang ketiga ada proses psikologis, yaitu pemrosesan rangsangan pada otak sehingga individu dapat mengenali stimulus yang diterima oleh panca indera. Ya, terima kasih kepada Mbak Novi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salah atau tutur kata yang kurang menyenangkan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.